Oke, di video ini saya coba akan menjelaskan cara untuk membuat website dengan mudah ya. Kita di sini akan membuat website dengan menggunakan CMS WordPress. Kenapa menggunakan CMS WordPress? Karena itu adalah salah satu content management system yang paling banyak digunakan saat ini di dunia. Jadi banyak sekali website-website yang menggunakan WordPress. Kita bisa membuat website dengan WordPress untuk keperluan toko online, blog pribadi, website perusahaan, atau apapun lah gitu kan yang Anda pikirkan gitu kan. Kemungkinan besar bisa dibikin dengan WordPress. Nah, WordPress itu sendiri itu gratis, cuman kita membutuhkan nama domain dan hosting untuk menggunakannya ya. Nah, di sini saya akan coba terangkan step by step cara membuat website, mulai dari membeli domain, setting hosting, install template, plugin, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya. Hal yang pertama itu saya pikir ini ya, nama domain. Silakan untuk di awal itu Anda tentukan terlebih dahulu nama domain yang ingin dibikin ya. Bisa nama Anda sendiri untuk keperluan pribadi misalkan. Terus bisa nama unik seperti Kaskus gitu kan, atau apalah gitu kan yang unik, yang brandable, yang bisa dibikin brand gitu. Atau bisa campuran dari topik website Anda gitu kan, campuran kata di topik website Anda, misalkan wisata Bandung atau wisata Garut atau wisata Jakarta, traveling ke mana atau apalah gitu. Nah, silakan tentukan terlebih dahulu, kemudian catatkan aja dulu nama-namanya di sini. Catatkan kemungkinan nama domainnya apa gitu kan, dituliskan semuanya. Kemudian selanjutnya kita pilih ekstensi domain yang mau dibeli, mau .com, .net, .org, info, .me atau apa terserah ya. Cuman untuk awal saya pikir lebih baik untuk menggunakan .com aja terlebih dulu. Itu lebih umum dan para pengguna internet itu lebih terbiasa dengan .com gitu ya. Oke, misalkan saja saya ingin bikin website seputar gambar-gambar atau apalah gitu, hal yang menarik seputar gambar. Yang kepikiran di sini, coba folder gambar. Nah, ini hal yang kepikiran saat ini. Nah, sebelum kita beli, sebelum kita cek dulu domainnya ada tersedia atau tidak, kita cek dulu histori dari domain ini. Kenapa harus cek histori? Karena bisa jadi si domain ini udah pernah ada yang pakai gitu ya, udah pernah ada yang beli tahun sekian atau tahun kapan udah ada yang beli, kemudian yang belinya nggak perpanjang gitu kan. Kita nggak tahu sebelumnya folder ini dibikin nama domain folder gambar ini sebelumnya apakah pernah ada yang beli atau enggak gitu kan. Jadi kurang bagus kalau misalkan kita beli domain ini kemudian ternyata 2 tahun sebelumnya udah dibikin website ya XX gitulah ya, website judi atau website yang nyerempet-nyerempet yang gitu-gitulah. Karena itu ada baiknya kita selalu mengecek terlebih dahulu nama domain yang mau kita beli. Caranya gampang. Pertama kita masuk ke google.com, pakai tanda kutip, masukkan nama domain yang mau dibeli, enter. Nah, kalau dari data Google sendiri ini belum ada ya, tidak ada di sini, tidak ada record atau history dari folder dan gambar.com ini. Nah, langkah keduanya yaitu kita masuk ke web arsip. Ini adalah layanan website yang melakukan arsip dari
website di dunia. Emang nggak lengkap, tapi kadang banyak yang muncul di sini. Nah, dari Wayback Machine juga Internet Archive ini nggak ada. Oke, jadi kita anggap websitenya ini bersih lah ya, domainnya ini bersih ya, foldergambar.com. Selanjutnya kita tinggal beli saja, cek dulu ketersediaannya apakah ada atau enggak. Anda bisa beli domainnya di mana saja, mau di provider luar atau lokal nggak masalah. Saya beli di Namesilo karena ini murah saja dan lebih gampang prosesnya, seperti itu. Oke, kita langsung cek saja apakah domainnya tersedia atau tidak. Nah, ternyata tersedia. Harganya sekitar 8,99, ya, anggap $9 lah ya. Jadi secara umum harganya sama dengan harga yang dijual di penjual domain di Indonesia ya, yang berkisar di 130.000 setahun. Nah, salah satu kenapa saya pakai ini karena ada kenapa saya pakai namesilo.com itu karena free Whois aja ya. Kadang di beberapa registrar lain harus bayar sendiri, misalkan di Niaga Hoster harus bayar 40.000 untuk Whois gitu kan. Nah, kalau di tempat-tempat lain kayak Namesilo, Namecheap itu gratis. Saya coba register aja langsung. Ini nggak usah dipakai. Continue to cart. Nah, di sini Anda bisa biarkan seperti ini atau masukin hosting terlebih dahulu name server ya. Jadi kalau misalkan Anda punya name server di tempat lain, misalkan di Niaga Hoster atau di Hubhouse atau di Vultr atau VPS atau apa gitu kan, cari name servernya kemudian masukin ke sini biar nggak perlu setting ulang nanti. Submit. Ini biarkan aja default, nggak masalah. Continue. Ini cara pembayaran yang diterima ya. Kalau misalkan ada Visa, Mastercard, ini kalau ada Mastercard kemungkinan besar ini bisa pakai kartu Genius kalau di Indonesia. Kebetulan saya mau pakai ini aja, PayPal. Oke, kita tunggu sebentar dan selesai. Ini udah bisa dipakai ya, udah terbeli folder apa tadi, foldergambar.com tadi. Kita coba cek. Masih belum nyambung ya, belum aktif. Karena emang kita belum sambungin ke hostingnya. Nah, cara pembelian domain itu pada dasarnya sama aja seperti itu, mau Anda beli di provider lokal atau mau di luar seperti Namesilo atau Namecheap gitu kan, itu sama aja. Nah, kalau misalkan lebih gampang lagi kalau Anda beli domain itu di tempat yang sama dari Anda beli hosting gitu kan. Itu biasanya pengetahuannya lebih gampang. Cuman seperti ini juga nggak masalah sih, sama aja. Nggak ribet juga, cuman sedikit harus buka login ke sini, login ke sana itu nggak masalah. Oke, selanjutnya karena
ini udah terbeli ya, folder gambar.com ini udah terbeli. Saya coba sambungkan ke hosting saya di Niaga Hoster. Kebetulan ada hosting di Niaga Hoster yang belum banyak terpakai, saya coba sambungin di sana aja. Login dulu sebentar. Nah, cara untuk menambahkan domain di Niaga Hoster itu rada sedikit berbeda dari hosting-hosting cPanel yang umum ya. Jadi di sini Anda masuk ke layanan, kelola hosting, kemudian add-on domain. Kita masukkan nama domain yang tadi dibeli, add domain, tunggu sebentar, ini biasanya loading sedikit ya. Nah, kalau misalkan Anda membeli domain di Namecheap atau di tempat lain, kemudian Anda tidak memasukkan name server saat pembelian, itu biasanya ada waktu jeda dulu menunggu ya, sebelum bisa langsung di-add domain kayak gini. Biasanya ada menunggu sekitar setengah jam, 20 menit, 1 jam gitu kan, sebelum bisa dimasukin ke add-on domain. Itu karena masih propagasi name servernya. Nah, di sini udah masuk. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini saya nggak kalau saya pribadi di sini nggak langsung install WordPress-nya langsung ya, tapi saya setting dulu HTTPS SSL. Kita menggunakan SSL gratisan dari Let's Encrypt aja. Itu udah lebih dari cukup ya. Kenapa pakai SSL? Kenapa pakai HTTPS? Itu agar website kita lebih aman aja, kemudian kredibilitasnya juga di mata visitor itu lebih bagus, kemudian terhindar dari hijack iklan. Seperti yang kita tahu, provider internet di kita itu kadang suka nginjekin iklan ya, kayak misalkan kita pakai provider, nah yang itu yang plat merah itu, begitu kita buka website tertentu gitu kan, tiba-tiba ada iklan gitu kan, di bawahnya, di bawah atasnya ya, di atas website itu kan yang di hijack oleh provider internet gitu kan, bukan iklan dari website itu sendiri. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa menggunakan HTTPS. Nah, untuk caranya itu kalau di tempat lain itu lebih simpel ya mengaktifkan HTTPS itu, tapi untuk di Niaga Hoster harus balik lagi ke ini, masuk ke menu Let's Encrypt, kemudian ini klik isu ya untuk menerbitkan sertifikat untuk yang baru kita beli ini, folder gambar.com. Langsung klik isu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita bisa masuk ke cPanel di sini. Tinggal klik di ini logo cPanelnya. Harus install dulu WordPress-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cara install WordPress. Saya akan install WordPress langsung dari cPanel aja biar lebih general ya, lebih umum. Ini menunya sama di setiap hosting yang menggunakan cPanel. Untuk setting
WordPress-nya, Anda tinggal cari ke bawah, cari menu WordPress di bagian Softaculous Apps Installer ya. Tinggal klik WordPress-nya, icon WordPress, install now, kemudian pilih nama domain yang mau diinstalkan WordPress. Nah, di protokol Anda bisa pilih HTTPS, terus pakai www atau tidak ya. Kalau saya sendiri lebih suka tidak menggunakan www agar lebih simpel aja. Nah, kemudian pastikan ini kosong. Kolom ini pastikan kosong. In directory ini sebisa mungkin kosong ya. Kalau misalkan kita pasang misalkan wp atau dir atau apalah terserah namanya, itu secara otomatis nanti si WordPress, si website kita akan diinstal di directory tersebut. Jadi cuma bisa dibuka di foldergambar.com garis miring dir atau apa gitu kan, yang nama yang diisi di sini. Ini dikosongkan saja, kemudian site name itu isi dengan nama website Anda terserah gitu kan. Misalkan saya ini langsung nama website aja. Deskripsi singkat, misalkan saya isi dengan admin account. Ini sebisa mungkin Anda tidak menggunakan ini ya, untuk loginnya sebisa mungkin tidak menggunakan nama admin seperti ini. Jadi pakai nama unik aja di sini. Ini untuk contoh saya pakai admin aja. Untuk language bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terserah. Saya pakai bahasa Inggris karena lebih terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Inggris saja. Nah, kemudian ini select plugin, Anda bisa checklist atau tidak, nggak masalah ya. Saya checklist ini karena untuk faktor keamanan awal aja. Limit login attempts ini secara otomatis ngeblok setiap login yang salah ya. Misalkan 3 kali login salah, otomatis diblok sekian untuk 1 jam kemudian, atau berapa menit gitu kan yang kita setting. Classic Editor ini untuk tampilan penulisan artikel WordPress lama. Kalau yang sekarang itu WordPress menggunakan blog ya, Gutenberg. Nah, karena saya masih nyaman dengan versi lama, saya biasanya aktifin ini Classic Editor plugin. Nah, ini Lightspeed Cache ini nggak di setiap hosting udah langsung terinstall, udah ada menunya. Kalau misalkan mau diinstal juga langsung nggak masalah, nggak juga nggak apa-apa. Di sini saya tidak install dulu ya. Kemudian untuk theme bisa pilih di sini atau tidak. Untuk ini saya biarkan default aja dulu. Oke, kemudian install. Tunggu sebentar. Dan instalasi prosesnya udah selesai. Kita cek terlebih dahulu. Yes, sudah selesai, udah muncul, websitenya udah bisa diakses. Dan sampai langkah ini udah terinstall ya, si websitenya sendiri udah terinstall dan udah siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke setting-setting yang diperlukan saja. Ini masih website mentah ya, masih dalam bentuk default. Tinggal kita setting apakah mau pakai tampilan untuk keperluan perusahaan atau untuk keperluan blog pribadi atau blog wisata, blog berita, toko online atau apa gitu kan. Nanti kita tinggal setting aja mulai dari sini. Untuk memaksa si website ini agar menggunakan HTTPS secara otomatis ya. Jadi si website ini biar nggak bisa dibuka dengan versi tanpa HTTPS, jadi lebih aman. Caranya, kalau di Niaga Hoster itu Anda bisa masuk ke
menu site, tinggal force HTTPS-nya diaktifin aja. Nah, ini tinggal on, selesai. Itu kalau di Niaga Hoster. Nah, kalau di hosting lain, Anda perlu masuk dulu ke si admin halaman administrasi dari domainnya ya. Untuk masuk ke dashboard administrasinya, kita tinggal masuk ke halaman ini. Nah, kita bisa masuk ke halaman domain anda.com. Kalau di sini misalkan foldergambar.com/wp-admin, atau masuk ke wp login.php, sama aja, terserah. Oke, kita coba masuk dengan yang tadi. Nah, sini. Langkah pertama itu Anda pastikan dulu HTTPS-nya itu aktif ya, dan website kita akan selalu menggunakan HTTPS. Caranya kalau misalkan tadi kan kalau ini browser bisa dari menu personal di sini, tinggal dari login. Nah, kalau misalkan dari hosting lain, Anda harus menggunakan setting tersendiri. Bisa menggunakan plugin atau bisa secara manual mengedit HT access ya, file HT access. Nah, di sini kita menggunakan plugin aja terlebih dulu biar lebih gampang. Untuk plugin itu caranya tinggal masuk ke menu plugin, add new, terus search plugin ini. Install. Nah, setelah selesai diinstal, activate. Go ahead, activate SSL. Selesai. Gitu. Jadi, sekarang setiap Anda buka website ini dalam versi apapun pasti akan menggunakan HTTPS. Udah, gitu aja, selesai gitu. Oke. Sekarang kita tinggal masuk ke bagian setting WordPress ya, setting WordPress awal. Oke, sebelumnya saya uninstall aja dulu ya ini. Website ini saya uninstall karena udah pakai HTTPS dari bawaannya. Nah, untuk setting pertama, kita masuk ke halaman setting, ke menu setting, gitu kan, masuk ke dashboard, kemudian ke menu setting, kemudian cek di sini. Folder gambar, beberapa gambar yang menarik, ini bisa Anda setting ulang sesuai keinginan. Ini bisa dibiarkan default juga, nggak masalah. Kemudian ini bisa pakai setting HTTPS karena kita menggunakan HTTPS ya, diganti dengan HTTPS. Save. Kemudian ke menu selanjutnya di writing, penulisan. Ini bisa dibiarkan dulu terlebih dahulu secara default ya. Kemudian di setting reading ini bisa dibiarkan dulu terlebih, kalau untuk awalnya terlebih dahulu bisa kita biarkan default aja dulu ya. Nah, untuk bagian ini bagian RSS, kita pilih ini menu yang kedua biar nggak secara full masuk ke RSS. Dan pastikan Anda tidak men-checklist bagian ini, karena kalau misalkan Anda checklist bagian ini, itu si websitenya nggak bakal ke indeks oleh Google atau search engine lain gitu.
Jadi pastikan ini tidak di checklist ya. Penting sekali kalau ini. Save. Kemudian di bagian diskusi, Anda bisa setting seperti gini aja. Ini untuk komen ya, apakah Anda memperbolehkan komen untuk masuk ke artikel Anda atau tidak. Misalkan saya biarin aja, bisa komennya bisa, yang lainnya. Nah, untuk mencegah spam biar tidak terlalu banyak yang masuk, Anda bisa checklist di sini. Jadi komen yang masuk secara manual harus di-approve secara manual. Kemudian ini jadiin satu aja. Ini maksudnya itu kalau misalkan ada satu atau lebih link, secara otomatis akan masuk ke moderasi ya, akan dimoderasi. Nah, di bagian-bagian ininya, kalau misalkan Anda ingin secara otomatis ngebuang si komen-komen spam, Anda bisa masukin kata-kata umumnya di sini. Misalkan kata umumnya yang banyak spam di komen itu yang model-modelnya gini ya. Ini tinggal ya kayak umumnya gimana lah. Nah, selanjutnya tinggal save aja. Bagian media bisa Anda biarkan sebagai default. Nah, yang pentingnya di sini bagian permaling, sebisa mungkin Anda menggunakan permaling yang user friendly dan SEO friendly ya. Jadi lebih gampang untuk lebih gampang untuk diingat sebenarnya, kasarnya seperti itu. Nah, rekomendasi dari saya sih ini, Anda menggunakan setting post name. Jadi nanti URL-nya itu jadi seperti ini contohnya. Selanjutnya tinggal save aja. Nah, kalau misalkan mau pakai yang lain, sebisa mungkin dalam si URL ini tidak masuk tanggal dan tahun. Hari, tanggal, dan tahun itu tidak masuk ke dalam URL. Jadi kalau misalkan mau pakai custom tersendiri, Anda bisa pakai misalkan kategori, kemudian hostname, kayak gini. Jadi ntar jadinya ada kategori dulu baru URL artikelnya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang privasi ini bisa dibiarkan default aja dulu. Setting umumnya itu seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke setting setting si websitenya ya. Mulai setting tampilan dan fungsi. Untuk awal kita masuk ke tampilan terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke menu appearance, kemudian themes. Kita cari template yang mau dipakai, yang kira-kira cocok untuk dipakai di website yang mau Anda bikin. Nah, secara default ini ada beberapa template bawaan yang udah terinstall. Nah, kalau saran saya sih ini bisa kalau emang nggak dipakai di delete aja sih, nggak masalah. Tinggal klik aja kemudian delete. Jadi ini bisa buat biar nggak ribet dalam mengelolanya. Jadi kita sisakan tema default yang dipakai di awal aja. Untuk menambahkan template-nya tinggal klik add new untuk mencari template-nya. Nah, Anda di sini bisa cari kira-kira tampilan apa yang cocok untuk website yang mau Anda bikin. Saya akan googling di sini aja, bukan googling di search aja di sini. Kemudian bisa ini dimanfaatkan ya, populer. Untuk populernya apa aja, apa aja yang banyak dipakai. Kemudian latest template terbaru apa aja gitu.
Ini banyak banget, ribuan, mungkin puluhan ribu template yang udah ada di sini ya. Jadi Anda bisa menemukan, kemungkinan besar Anda bisa menemukan apa yang sesuai dengan website yang mau Anda bikin. Oke, untuk keperluan ini saya mau coba install ini aja, Astra. Template Astra. Ini termasuk template yang bagus karena ini lihat rating juga, ini bintang 5 dan dari 3428 ya. Jadi ini udah bagus template-nya. Oke, udah diaktifasi template barunya dan ini udah diganti dengan template baru tampilannya. Sekarang kita hilangkan dulu beberapa sidebar di sini. Ini nggak terpakai, kita hilangkan aja. Caranya masuk ke menu widget. Nah, di main sidebar ini muncul berbagai widget yang terpasang ya. Kita delete aja yang kita nggak dipakai. Kategori saya hilangkan, arsip juga nggak diperlukan, komen ini, nah ini artikel terbaru mungkin bakal diperlukan, kita bisa kasih nama widgetnya, kemudian setting misalkan 7 atau terserah ya, tapi saran saya nggak terlalu banyak juga. Terus Anda bisa menampilkan tanggal posting atau tidak. Ini dibiarkan saja, kita cek lagi. Nah, oke. Sekarang kita bersihkan dulu jejak-jejak instalasi awal ya. Seperti ini. Ini ada artikel bawaan yang cuma isinya gini doang. Sebisa mungkin secepat mungkin saya sarankan untuk di delete aja. Caranya tinggal masuk ke post, trash. Nah, kalau perlu Anda bisa langsung anti trash di sini. Cek juga di menu page. Kemudian Anda bisa trash aja. Graduatnya kita bisa bikin ulang ya. Sama anti trash. Kita cek lagi. Ya, udah kosong. Selesai. Selanjutnya kita tinggal setting plugin terlebih dahulu ya. Untuk setting tampilan segala macamnya nanti aja kita setelah si website ini kita isi dengan sekitar 4 atau 5 artikel ya. Jadi biar bentuknya lebih kelihatan, biar bentuknya lebih gampang diatur. Kita masuk ke setting plugin dan fungsi yang diperlukan. Kita masuk ke menu plugin dulu, lihat apa yang sudah terinstall. Nah, Akismet ini fungsinya untuk mencegah spam ya. Tapi untuk awal-awal bisa kita delete aja. Kita bisa ganti dengan bisa installkan lagi nanti. Hello Dolly ini cuman tampilan plugin bawaan aja, kita bisa langsung delete. Nah, di sini Anda lihat ini ada 2 plugin yang saya setting untuk diinstal pas awal instalasi WordPress sebelumnya. Ada plugin Classic Editor dan Organizer. Oke. Selanjutnya kita akan coba install beberapa plugin yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya, plugin apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama, saya pikir yang diperlukan itu adalah plugin SEO. Di plugin SEO ini fungsinya untuk menambahkan setting tertentu ke dalam WordPress yang diinstal di website Anda sehingga lebih mudah untuk diatur dan lebih ramah ke mesin pencari, search engine. Misalkan dengan plugin SEO Anda bisa mengatur
halaman apa yang mau diindeks, misalkan kategori nggak mau diindeks nih gitu kan, atau tag, halaman tag nggak mau diindeks gitu kan, nggak ada gunanya gitu. Misalkan Anda pikir seperti itu bisa disetting di bagian SEO. Kemudian Anda juga bisa men-setting title tag dan meta deskripsi dari setiap artikel. Anda juga bisa setting sitemap langsung, karena biasanya bagian SEO sekarang itu udah termasuk dengan bagian sitemap. Anda bisa menambahkan setting untuk verifikasi webmaster search console Google gitu kan, bisa juga di sana. Nah, untuk plugin SEO itu banyak jenisnya. Anda tinggal masuk ke menu plugin, add new, search aja di sini SEO. Nah, apa saja yang kira-kira direkomendasikan untuk diinstal gitu. Anda bisa pilih dari beberapa yang muncul di awal ini, bisa Yoast, All-in-One SEO, Rank Math, atau SEO Framework. Nah, kalau saya pribadi untuk awal itu menyarankan untuk bukan menyarankan ya, selera saya pribadi sendiri itu lebih untuk saat ini lebih suka ke Rank Math aja ya. Soalnya fiturnya lengkap dan gratis. Instalkan saja. Nah, kemudian tinggal kita cek lagi. Saya lupa tadi. Jangan dulu diaktifasi lah. Selain plugin SEO, apalagi plugin yang dibutuhkan? Nah, kalau setelah plugin SEO diinstalkan, selanjutnya itu terserah Anda ya, mau yang dibutuhkan fungsi dalam website itu apa gitu kan. Kalau untuk saya pribadi kadang cuman segini aja udah cukup. Untuk blog saya kadang segini aja udah cukup. Tapi misalkan Anda pakai template kayak Astra gitu kan, yang tidak mempunyai tidak mempunyai fitur relative post, Anda bisa menambahkan plugin relative post. Astra, kalau nggak salah theme Astra dan Generate Press itu yang bagus-bagus itu yang menurut review itu bagus itu tidak memiliki fitur relative post gitu kan, karena menurut si yang bikin temnya itu dianggap itu udah ranahnya plugin gitu, bukan ranahnya tem. Jadi kalau misalkan Anda seperti di domain ini kita pakai Astra, kalau mau menampilkan relative post atau rekomendasi artikel di bawah artikel yang sedang dibuka, itu mau nggak mau harus pakai plugin tertentu, plugin tambahan. Tinggal add new lagi, kemudian masukkan cari related post. Kita cari mana related post yang kira-kira reviewnya bagus ya. Cari yang ratingnya bagus dan yang instalasinya banyak, misalkan kayak ini ratingnya 50.000, ratingnya bagus, hampir bintang 5, yang installnya 50.000 tapi last update-nya satu tahun yang kemarin ya. Kita cari yang update-nya lebih cepat aja. Nah ini yang install 10.000, last update nah ini juga, ini kayaknya bagus nih, kita coba aja nih, kita pakai install saya install yang ini aja dulu.
sorry tadi ke install ke activate ya. Nah, pada dasarnya segini juga udah cukup sih untuk plugin yang basic bangetnya. Tapi kalau misalkan Anda membutuhkan hal lain, itu bisa ditambahkan lagi gitu kan. Jadi fungsi plugin itu adalah untuk menambahkan hal atau fungsi tertentu ke dalam website Anda. Misalkan Anda ingin menambahkan form kontak ke dalam website gitu kan. Anda bisa install Anda bisa cari plugin kontak form, kemudian pilih salah satu, kemudian install gitu, seperti itu. Kemudian misalkan Anda ingin gambarnya secara otomatis itu di resize gitu kan, Anda bisa cari fungsinya di pluginnya di di repository. Biasanya itu udah ada semuanya. Atau misalkan websitenya ingin lebih cepat, nanti pas dibuka itu loadingnya lebih cepat gitu kan, Anda bisa menambahkan plugin cache gitu. Misalkan kita mau menambahkan plugin cache ya, add-nya, kemudian pilih cari dengan ini cache, cari mana yang mau Anda pakai. Nah, kalau saya pikir salah satu yang paling mudah digunakan itu ini, WP Fastest Cache. Oke. Nah, sekarang plugin basic yang dibutuhkan udah terinstall. Sekarang tinggal settingnya ya. Kita setting SEO untuk WordPress menggunakan plugin Rank Math. Activate, kemudian tinggal skip now aja, nggak masalah. Start wizard, personal langsung save and continue aja. Nah, ini kalau mau disambungin ke Search Console, tapi saya pikir nggak perlu ya, save and continue aja. Sitemap aktifkan, include image, yes. Ini apa aja yang mau dimasukin ke dalam sitemap nanti. Kalau saya pikir cukup post and page aja, kategori nggak perlu. Save and continue. Ini bisa dibiarkan default, nggak masalah. Save and continue. Nah, sekarang tinggal setting ini, setup advanced optionnya. 404 monitor, ini redirection bisa diaktifkan aja atau tidak gitu. Ini hanya dipakai jika diperlukan, jadi untuk sekarang bisa dimatiin aja, nanti bisa diaktifin di belakang. Save and continue, kemudian schema type, blog post, ini bisa untuk artikel, bisa blog post atau artikel nggak masalah, atau dibiarkan seperti yang juga masalah. Save and continue aja. Nah, sekarang udah selesai, kita cek lagi. Link counter ini saya pikir nggak dibutuhin, matiin aja. Skema ini dibutuhin. SEO analisis saya pikir nggak dibutuhin juga, jadi udah. Nah, sekarang ke menu masing-masing ini ya. Selanjutnya kita ke menu general setting ya. General setting, kita lihat menu-menu di sini dulu. Oke, untuk kategori base itu di off atau on terserah, tapi jika emang tidak diperlukan itu di off kan aja, nggak masalah. Jadi tujuannya itu seperti ini nih. Kalau misalkan kita tidak ini di off kan, ini tampilannya kalau melihat halaman kategori itu jadi kayak gini. Example.com garis miring kategori garis miring baru artikel gitu kan. Nah, kalau misalkan halaman kategori tersebut di strip atau dihilangkan kategori base-nya, itu jadi langsung misalkan kategori gambar, misalkan kategori gambar animasi. Kalau misalkan
normalnya itu misalkan folder gambar.com _kategori gambar animasi. Nah, kalau misalkan di on kan strip kategori base-nya, maka jadi folder gambar.com gambar animasi. Jadi langsung ya. Oke, ini off kan atau on kan terserah, tapi untuk sementara bisa di off kan aja dulu. Redirect attachment ini pastikan on ya. Saya sangat menyarankan untuk men-settingnya jadi on. Jadi ini karena hal berikut ini ya. Setiap kita upload gambar atau image ke WordPress, itu secara otomatis si WordPress bikin satu halaman khusus untuk gambar tersebut. Itu emang bawaan WordPress-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita upload satu artikel itu 10 gambar misalkan, 10 artikel, satu artikel 10 gambar, dalam 10 artikel berarti udah ada 100 halaman gambar gitu kan, yang isinya cuma image doang kan, nggak ada hal lainnya. Nah, saya pikir itu akan lebih baik dan emang disarankan juga dari segi SEO untuk di redirect aja. Jadi kita dengan setting ini redirect attachment on itu secara otomatis, maka halaman-halaman gambar itu diredirect ke halaman artikelnya gitu. Jadi misalkan artikel gambar burung gitu kan, ada 10 foto burung. Setiap foto burung punya satu halaman khusus gitu kan. Nah, kalau ada orang yang ngeklik ke halaman tersebut, itu secara otomatis di redirect ke artikel halaman artikel foto burung itu. Halaman artikel gambar burung itu. Kira-kira seperti itu. Nah, attachment ini bisa di-off-kan kalau emang dipakai gitu kan. Kalau emang dibutuhkan oleh website Anda. Misalkan para pemain seni wallpaper, website wallpaper, seni wallpaper gitu kan, kadang suka attachment-nya dipakai untuk menyimpan gambar dan diedit sedemikian rupa jadi ada tambahan informasinya gitu kan. Nah, itu bisa di-off-kan. Ini dibiarkan default saja, ini bisa dibiarkan semuanya default. Setelah selesai save change. Kemudian lihat image. Nah, alt image ini bisa di on-kan atau off-kan terserah, tapi jika diperlukan biar nggak terlalu mikir, misalkan Anda bisa setting ini on aja. Kayak gini ya, save change. Breadcrumb ini bisa di off-kan terlebih dahulu, baru nanti kita setting di on-kan. Ada beberapa template yang udah memiliki fitur breadcrumb kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalkan udah ada, itu ini nggak perlu di on-kan. Ini webmaster tool nanti dipakai untuk kita register atau mendaftarkan website kita ke Google Search Console ya, biar cepat ke indeks. Ke Bing juga, kemudian ke verifikasi Pinterest dan lain-lainnya. Ini bisa dikosongkan terlebih dahulu. Ini biarkan aja default, nggak masalah. Ini juga dibiarkan default, nggak masalah. Ini biarkan sesuai default juga, nggak masalah. Kemudian kita ke title dan meta. Nah, ini tujuannya itu untuk setting kayak gini nih. Misalkan ini title tag ya. Nah, ini kan folder gambar. Ini kalau misalkan kita cek, ini adalah title yang muncul di dalam hasil pencarian gitu kan, atau ini juga di browser juga. Nah, folder gambar, kumpulan gambar unik dan menarik, nah ini yang muncul nanti dalam Google kalau misalkan halaman website ini udah terindeks. Nah, kita bisa setting ini sedemikian rupa sehingga lebih SEO friendly dengan menggunakan setting di titles dan meta ini. Ini bisa dibiarkan default aja, ini juga bisa dibiarkan default. Capitalize title ini sebetulnya nggak terlalu masalah, tapi
segi estetika aja ya, jadi bisa di on kan. Kemudian ini dibiarkan default, save dulu aja. Local SEO ini bisa dibiarkan default, kecuali kalau misalkan Anda emang jualan jualan online gitu kan, jualan online dengan cakupan penjualan lokal gitu kan, Anda bisa setting di sini juga. Kemudian sosial meta ini kalau perlu Anda bisa masukkan halaman fanpage, kemudian Twitter segala macamnya yang diperlukan untuk disimpan di sini. Nah, untuk homepage Anda bisa setting sesuai defaultnya, atau bisa Anda bikin sendiri, misalkan ini. Oke, kita cek ya. Ini defaultnya seperti ini. Folder gambar, kumpulan gambar unik dan menarik. Oke. Kita jadi ubah secara benar-benar manual. Kan kayak seperti ini ya. Kita save dulu. Kita cek lagi. Nah, udah berubah. Nanti kalau di Preindex juga nanti yang munculnya seperti ini ya. Koleksi gambar keren, unik dan menarik, gambar.com. Nah, seperti itu. Ini deskripsi, meta deskripsi. Meta deskripsi itu adalah semacam deskripsi pendek yang ada di bawah judul artikel. Misalkan ini ya, kita Oke, nah ini adalah title, meta title gitu kan. 20 free koleksi gambar dan collection image XRB. Nah, ini yang dimaksud dalam meta deskripsi itu adalah ini. Ini gitu kan, yang ada di bawah title di search engine. Ini adalah meta deskripsi. Jadi, Anda bisa setting di sini. Misalkan saya tulis ini aja. Jadi konsepnya anggap ini sebagai semacam iklan baris gratis lah ya, iklan baris dari dalam artikel Anda. Jadi konsepnya seperti itu aja, bikin semenarik mungkin. Saya bikin asal aja dulu ini ya. Ini bawahnya dibiarkan, ini bisa dibiarkan default, kemudian save change. Oke. Nah, post format ini bisa dibiarkan default aja, nggak masalah. Nah, author ini disable aja. Kalau misalkan cuma ada satu author, penulisnya cuma Anda sendiri, ini bisa disable aja, nggak masalah. Kemudian miscellaneous page ini disable aja. No index search result on, no index paginated page on, ini no index archive page on juga. Ini terserah mau on atau off. Save. Nah, untuk post. Sekarang untuk post. Anda bisa bikin secara defaultnya seperti ini. Title, site name, title dan site name gitu kan. Jadi yang munculnya nanti gambar title secara otomatis, title dari artikel Anda, kemudian ini site name.
Atau Anda bisa ganti menjadi seperti ini, terserah ya. Bebas sih. Nah, ini bisa Anda biarkan default atau bisa di setting secara manual nanti di setiap artikel yang diposting. Idealnya sih seperti itu. Anda setting manual dari setiap artikel yang mau Anda posting di sana. Nah, untuk setting defaultnya Anda bisa setting dengan extract aja atau ditambahkan dengan ini post title. Kita cari mana post title. Nah, ini. Nah, post title ini nanti secara otomatis judul dimasukin ke sana, kemudian ada garis besar dari artikel yang Anda bikin muncul di sini. Nah, untuk skema type, artikel, headline bisa dibiarkan default juga, bisa dibiarkan default aja. Link suggestion bisa on atau off, saya lebih baik off aja, nggak masalah sih. Ini biarkan default, kemudian save change. Nah, untuk page ini bisa disamakan juga. Bisa disamakan juga sama seperti post ya, setting di post. Save lagi. Selanjutnya untuk attachment ini dibiarkan aja default karena kita nggak pakai ya. Nah, kalau misalkan Anda pakai halaman attachmentnya digunakan gitu. Ini skema type bisa disetting ke artikel aja. Kemudian blog post. Nah, ini cukup membantu sejauh ini cukup membantu ke indexing dan ranking yang saya rasakan ya, tapi relatif gitu. Nah, untuk kategori bisa dibiarkan default, tag juga bisa dibiarkan default juga. Tinggal klik save. Nah, selesai. Kemudian setting sitemap. Ini bisa dibiarkan default aja, nggak masalah ya. Nah, kalau misalkan ada post atau page yang tidak mau Anda masukkan ke sitemap, bisa di setting di sini, tinggal dimasukin aja ke sini ID-nya ya, ID postnya. Nanti akan saya bahas lebih jauh. Sisanya biarkan default saja. Oke, untuk settingnya saya pikir cukup lengkap ya, cukup lengkap untuk tahap pertama. Jadi kita udah beli domain, nyambungin ke hosting, kemudian menginstal WordPress, kemudian setting dasar dari WordPress-nya gimana, kemudian tadi juga udah install plugin dan theme atau template, dan setting dari plugin ini SEO. Nah, untuk sekarang segini aja dulu. Nanti kita bahas di video selanjutnya cara untuk setting tampilan dan setting-setting yang lainnya yang diperlukan ya. Seperti misalkan apa itu post, apa itu page, kemudian cara untuk menambahkan fungsi tertentu ke dalam post gitu kan, atau cara menambahkan fungsi tertentu ke dalam website.
kemudian cara membuat landing page yang bagus kayak gimana, itu kita bahas nanti di video selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini berguna untuk Anda. Oke.